أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna alal fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratil mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, jamaah kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang penuh dengan keberkahan di atas keberkahan. Allah jalla wa ala mampu memberikan berbagai macam keberkahan karena Ia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zat yang menguasai segala yang di langit, segala yang di bumi, di semesta raya ini. Di subuh hari ini penuh keberkahan, bahkan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan pada kegelapan subuh, akan Allah gantikan dengan cahaya di akhirat nanti. Maka kita berusaha dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk bisa senantiasa menepati jadwal kita untuk sholat subuh berjamaah. Ada malaikat yang naik dan ada malaikat yang turun pada waktu itu. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Kata malaikat yang naik itu, dia sedang beribadah kepadamu ya Allah. Ketika aku datang dia sedang beribadah kepadamu, dan ketika aku tinggalkan dia sedang beribadah kepadamu. Jadi ganti sipnya tuh subuh. Maka keberkahan waktu subuh itu hendaklah kita raih. Termasuk keberkahan waktu subuh kita manfaatkan untuk thalabul ilmi, menjaga iman dan Islam kita. Jangan sampai iman kita turun
Al-iman yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kadang-kadang tahu-tahu berat langkah kaki menuju masjid, tahu-tahu kita jauh dari majelis ilmu, tahu-tahu tidak kuat untuk qiyamul lail. Ada dosa-dosa yang tanpa kita sadari telah menghalangi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama salaf, apabila kamu tidak mampu untuk qiyamul lail, maka segera periksa dirimu, dosa apa yang menghalangi itu. Masya Allah. Maka untuk meningkatkan keimanan itu jangan sampai kita turun. Kalau maksiat menurunkan, kalau taat menaikkan. Termasuk ketaatan itu adalah kita berkumpul untuk mendengarkan, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Keimanan adalah satu hal yang sangat berharga. Keimanan adalah barang mahal. Andai kita berjalan dengan membawa segotrok emas, kemudian di tengah hutan dirampok nyawa atau emas, kita serahkan emas segotrok itu, kita selamatkan nyawa kita. Tapi kalau andainya perampok itu mengatakan iman Islam, kafir atau kamu akan aku bunuh, maka bukan darurat dakwah, dihadapkan kepada dua pilihan, maka kita pilih iman dan Islam. Di hadapan iman dan Islam segalanya murah, harta, tenaga, jabatan, semuanya, karena nggak ada yang abadi. Iman dan Islam itu membawa kita kepada kebahagiaan. Yang hanya yang berhak untuk bahagia di dunia dan di akhirat hanya orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak berhak bahagia di dunia ini. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, sering disampaikan, surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Kata Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh Allah akan berikan kehidupan yang baik. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasan, dan di akhirat nanti akan Allah berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Jadi yang berhak bahagia itu orang yang mukmin. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Begitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yang akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, di akhirat diberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Masya Allah, orang kafir tidak akan bahagia hidup di dunia ini. Bahkan disebut oleh Allah sejelek-jelek makhluk di bumi, ya, syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk di bumi. Walaupun harta bandanya banyak, walaupun keturunannya banyak, masih kita ingat ayatnya surat At-Taubah ayat 55. Surat apa? At-Taubah ayat 55. Abar Asam sudah hafal karena ini sering disampaikan. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, jangan engkau ta'ajub, jangan engkau kagum, jangan engkau terpesona. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, banyaknya harta mereka, banyaknya keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Perhatikan, innama, hanya saja dengan harta dan bendanya itu orang kafir itu Allah menginginkan liyu'adzibahum biha, untuk Allah azab dengan dunia itu. Allah azab di dunia ini. Yang ngerinya lagi sambungan ayatnya, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Tazhaqu itu artinya binasa, dan Allah akan binasakan diri mereka dalam keadaan kafir, hidupnya dalam kekafiran, matinya dalam kekafiran. Jadi yang berhak bahagia di dunia dan kelak di akhirat itu siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Iman adalah awal daripada kita mengecap lezatnya kehidupan ini. Dengan iman, berbagai macam ujian di dunia ini akan terasa nikmat. Maka ikhwan fiddin rahimani Allah wa yakum, hal yang pertama kali wajib untuk diketahui, untuk disadari oleh seorang hamba adalah tentang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang wajib. Tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kehidupan seseorang itu bahagia. Tanpa mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kehidupan seseorang itu bahagia. Perhatikan, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bangun tidur sampai dia tidur kembali, cari bahasa Suranenggalai, jungkir balik apa ya, yang dipikirkan hanya dunia saja. Bahkan tidak sempat dia menikmatinya, Allah cabut umurnya. Masya Allah, tidak ada yang bisa dirasakan dari kelezatan, kenikmatan yang Allah berikan itu tanpa iman dan Islam. Dan itu yang Allah katakan, jadi jangan sampai terpesona, ta'ajub dengan seolah-olah hartanya banyak, keturunannya banyak, jabatannya tinggi,
selagi tidak ada iman di dalam hatinya, tidak ada amal soleh di dalam hatinya. Kalau amal soleh pasti didasarkan dengan keimanan. Kalau amal soleh pasti didasarkan kepada ittiba'ur rasul. Maka innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah ingin mengazab dengan dunia itu. Maka kita yang beriman saja harus berhati-hati. Bukan kita mengaku beriman dalam pengakuan, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita melaksanakan muktadoyatnya. Muktadoyat itu adalah tuntutan-tuntutan daripada keimanan. Kalau engkau beriman, maka mesti melakukan apa-apa yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi adanya keimanan itu sesuatu yang sangat berharga, melebihi harta benda. Melebihi harta benda. Dengan keimanan ini tumbuh rasa ikhlas kita. Dengan keimanan ini tumbuh rasa syukur kita. Dengan keimanan ini tumbuh rasa sabar kita. Dengan keimanan ini tumbuh roja, harapan kita. Tumbuh khauf, rasa takut kita kepada Allah. Tumbuh takwa kita. Tumbuh wara kita. Tumbuh tafakur kita. Banyak buah-buah daripada keimanan. Saya sampaikan tadi, maka keimanan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pertama adalah kewajiban daripada seluruh manusia. Fa inna awwala wajibin 'alal insan ayya'rifallah subhanahu an tariqil ilmi. Bahwasanya kewajiban yang pertama bagi manusia itu hendaklah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan ilmu. Allah tidak membiarkan kita diciptakan kemudian dibiarkan di dunia ini, tapi Allah utus utusannya, Allah turunkan kitabnya, dan Allah kuatkan utusannya untuk menyampaikan risalahnya. Makanya ahli neraka itu kalau masuk neraka itu ditanya oleh malaikat, qad ja'akum nadhir, telah datangkah kepada kalian pemberi peringatan? Begitu. Mereka akan mengatakan, betul, telah datang, akan tetapi fakadzabna, kami mendustakannya. Begitu. Jadi ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, Allah telah memandu umat manusia ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib pertama itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dilahirkan dalam keadaan muslim, sehingga la ilaha illallah itu sudah akrab di telinga kita. Berkat jasa para pejuang dakwah di masa lalu, kita mengenal la ilaha illallah. Walaupun pemahaman la ilaha illallah yang disampaikan belum tuntas. Nah, kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini buku karita. Buru-buru. Ya. Itu adalah awal daripada kebaikan la ilaha illallah. Setelah kita sudah mengenal la ilaha illallah, kemudian ayya'rifa rasula rabbih, mengenal rasulnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada kitab yang bagus yang antum harus selesai membacanya ya kalau bisa itu. Kalau nggak punya kitabnya beli. Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rahikul Maktum, nah, kitab sejarah Rasul yang fenomenal ya, ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Itu antum baca. Buku sirah apa yang pernah antum baca sampai selesai? Ya. Sirah Nabawiyah sudah pernah selesai. Ya, Sirah Nabawiyah itu ada Rahikul Maktum itu kata yang Safiur Rahman Mubarakfuri itu ya, yang segini tuh. Ya, alhamdulillah tuh, ada yang selesai. Ada juga yang kecil-kecil tuh 3 jilid, Nurul Yakin. Nurul Yakin. Ya, itu kitab sirah. Jangan sampai sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah baca, belum pernah selesai. Belum pernah selesai ya. Alokasikan waktu antum untuk membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengenal sirah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salawat kepadanya, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang dipenuhi dengan cinta kepada beliau. Ya, dialokasikan baca sejarah Nabi, nggak apa-apa, dari kelahirannya sampai kewafatan beliau, baca lagi berulang-ulang begitu. Energi, ya, ada tarikh kitab tentang ya tarikh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Nabi begitu. Itu yang dibaca oleh Jenderal Sudirman ketika dia melakukan perang gerilya. Yang dibaca itu adalah tarikh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mendatangkan energi perjuangan ya, senantiasa semangat dalam menyongsong kehidupan. Seorang yatim yang kemudian yatim miskin pengembala kambing menjadi seorang yang kaya raya, pengusaha yang dipercaya oleh Khadijah, sampai kemudian memimpin perdagangannya dan menjadi suaminya, sampai menjadi pemimpin umat yang namanya dikenang oleh manusia sepanjang hayat, sepanjang kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Wasidqa risalatihi, dan benarnya risalahnya. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maka sudah sering Ustaz Hamzah sampaikan, tidak ada hari berganti, tidak ada waktu berlalu kecuali kita membaca Al-Quran. Ada beberapa lembar, kalau 1 juz sih luar biasa itu, ada beberapa lembar ayat Al-Quran yang kita baca. Masya Allah. Sidqa risalatihi, ya, benarnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan zaman kapanpun, sesuai dengan bangsa manapun. Al-Islam tentu semuanya adalah antariqil ilmi, dengan jalan ilmu, yang dengan jalan ilmu itu alladzi yurisul yakin, dengan ilmu itu menyingkap kebodohan dan Allah akan datangkan keyakinan. Kalau kita sudah meyakini, maka kita disebut dengan ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq, apakah sama orang yang meyakini bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad adalah hak, kaman huwa a'ma, sebagaimana sama dengan orang yang buta
Tentulah tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang mampu, hanya orang-orang yang mampu mengambil pelajaran itulah yang disebut dengan ulul albab. Pelajaran besar Al-Quran itu. Ya. Bahkan dulu Perdana Menteri Inggris, ya, ketika menjajah Timur Tengah, mengalami kesulitan, kemudian dia berbicara di depan parlemennya membawa mushaf Quran kecil itu. Selama kitab ini berada di dalam tangan kaum muslimin, maka kita akan susah menjajah kaum muslimin. Kemudian para pejuang-pejuang kita menginginkan agar umat ini dekat dengan Al-Quran. Kalau di kita dulu ada sekolah Arab, masih ingat sekolah Arab? Sekolah MI Esuk ya? Sekolah Arab. Iya, yang kehidupannya itu tidak hidup dan tidak mati. Bocah geruduk teka laka gurue lagi derep. Ya, gurue teka bocah laka. Ya, gurue beli digaji. Ya, Masya Allah. Sekolah Arab, nulis Arab, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pada waktu itu jauh sekali. Ya, kita dulu di sini ada sekolah Arab nggak? Laka ya, laka zamane Pasuata cilik loh, anak beli. Iya, sekolah agama kan, sekolah Arab kan. Ning di, ning. Kenang apa sedelat? Pasti guru elaka. Guru elaka, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau sekolah Arab ini hidup, cepat sekali kemajuan yang akan dicapai oleh umat manusia ini. Makanya sekarang ini alhamdulillah sekolah-sekolah yang diminati oleh masyarakat, sekolah Arab itu SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, sebenarnya sekolah Arab. Maksudnya zaman begini yang diajarkan di sana ilmu agama. Iya. Kadang-kadang, tapi itu karena apa namanya ya, zaman segitu, perjuangannya segitu. Kadang-kadang ustadznya juga belum mengerti kemana arah daripada perjuangan ini. Yang sekolah Arab laka gurue mendi lagi dagang udud ning organ. Melas. Iwan bidin rahimani Allah wa iyyakum, itu keimanan. Tidak sama orang yang meyakini kebenaran dengan orang yang tidak, dengan orang yang buta dengan kebenaran. Wa an ya'rifal hikmata min khalqihi fi hadhihi dunya, dan hendaklah untuk menumbuhkan keimanan itu kita mengetahui hikmah diciptakannya kita di dunia ini. Jadi orang yang beriman di atas kesadarannya, dia meyakini bahwa hidupnya itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi kesadaran bahwa kehidupan adanya kita di dunia ini untuk beribadah, banyak orang yang belum sadar. Disangka ini duniaku luru pekaya baik. Disangka ini dunia itu ngejar-ngejar duit baik, ngejar-ngejar dunia baik. Ora liren-liren, laka duhur, laka asar, laka maghrib, laka isya, laka subuh. Ya. Raye tidak abang ireng, tidak pernah dibasuh dengan air wudhu, kemudian direhatkan badannya untuk memenuhi hak-hak badan dan tubuhnya. Allah
yang menciptakan kita ternyata lebih sayang daripada kita sendiri. Andai manusia ini tidak mengerti apa yang untuk apa dia diciptakan. Banyak enggak orang yang di dunia ini belum sadar untuk apa dia diciptakan? Banyak. Ya. Esok ora wudu maning, bagian mangkat marani sawah. Gacrak gacruk. Ya, beduk liren ku beli sholat mangan bae. Tuli gacrak. Maghrib disampir nang. Masya Allah kehidupannya. Begitu indahnya keimanan ketika menyapa kita. Subuh yang berseri, subuh yang cerah, pada kegelapan dan petangnya subuh, kemudian kita melangkah dengan penuh keimanan. Muka kita sudah dibasuh dengan air wudhu, kemudian ditundukkan muka kita ke bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah segala kesombongan. Yakin bahwa setiap yang lewat di dunia ini pasti akan meninggalkannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mencari nafkah. Ketika azan berkumandang, dia berhenti rehat sebentar. Kemudian dia memanjakan tubuhnya dengan air wudu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tetesan segarnya air wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa sesudah wudu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 8 pintu surga. Dikatakan kepada orang yang membersihkan tubuhnya dan dibersihkan oleh Allah hatinya, orang yang membersihkan tubuhnya dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Karena dalam hadisnya, ketika kita membasuh muka, maka berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh muka, oleh yang ada di muka. Berguguranlah dosa yang dilakukan oleh tangan ketika kita mencuci tangan. Berguguranlah dosa yang dilakukan oleh kaki ketika kita mencuci kaki. Kemudian kita bersaksi tidak ada ilah yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, berbahagia sekali dalam hidup, dalam bahtera syukur dan sabar. Bergerak didorong dengan roja harapan, rambu-rambunya adalah khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat, ya. Nikmat tidak? Nikmat tidak. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ia berusaha dengan maksimal, bahwa apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terbaik bagi dirinya. Kalau akidahnya begitu, bagaimana darah tidak beredar dengan normal? Betapa nikmatnya kehidupan. Hempasan nafasnya dia syukuri. Duhai ya Allah, Rabb semesta alam, lisannya rotban bidzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kehidupan yang sangat nikmat. Sebelum nanti Allah Jalla wa'ala menghantarkan ia kepada nikmat yang sesungguhnya, nikmat jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ya'rifa masirahu alladhi ilaihi yasir. Dan hendaklah seorang mukmin yang beriman mengetahui tentang tempat kembalinya yang dia sedang melangkah ke sana. Tempat kembali kita yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaklah semuanya itu kita mengetahui tentang din Rabbahu.
alladzi huwa ma'murun bi itba'ihi, yang dia diperintahkan untuk mengikutinya. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, ilmu keimanan dalam kaidah wa idza kana sarafal ilmi bi sarafil ma'lum, apabila ukuran daripada kemuliaan ilmu itu diukur dengan objek yang dibahas dalam ilmu itu, maka ilmu keimanan itu adalah ilmu yang terpenting. Maka ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang utama. Maka ilmu untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal dinul Islam, itu adalah ilmu yang utama, karena ia yuhaqqiqu lil insani sa'adah, menjadikan manusia berbahagia di dunia, wal fauzal adim, dan mendapatkan kemenangan yang nyata, yaitu di negeri akhirat mendapatkan surga, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian penulis menyampaikan, walaqad wa'adallahu al-mu'minina fid dunya biwuudin katsiratin, dan telah Allah janjikan bagi orang-orang mukmin, orang yang beriman di dunia ini janjinya banyak. Dirangkum oleh beliau 9 janji supaya mudah. Yang pertama, seorang mukmin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, dan itu menjadikan kehidupan kita teratur, kehidupan kita punya arah, kehidupan kita punya tujuan. Merasakan setelah keimanan itu berada di dalam hati kita, hidup kita punya tujuan. Kalau kaya tidak semata-mata kaya, tapi akan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya jabatan tidak sekedar punya jabatan, tapi akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya popularitas akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak punya apa-apa pun, dia ingin berkontribusi terhadap perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah menjadikan kita hidupnya terarah. Makanya kenapa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Punya jalannya, dan Allah akan memberikan itu sebagai janji Allah kepada orang yang beriman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-53, 54 Allah firmankan, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ya, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, suratul Hajj wal ayatul arba wa khamsin. Sungguh Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dan sudah kita sampaikan bahwa hidayah itu harganya mahal, lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Dalilnya surat surat Ali Imran ayat 91, ya, bahwa orang kafir ingin menebus hidayah itu dengan sepenuh emas bumi, tapi oleh Allah fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih. Allah tidak akan menerima tebusannya walaupun emas sepenuh bumi jika mereka ingin menebusnya, itu tidak diterima karena mahalnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya, Masya Allah, mahal ya. Karena harta benda yang dimiliki, kedudukan, pangkat dan jabatan yang dimiliki, apabila tidak ada keimanan,
Tadi itu fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Di dunianya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhiratnya mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir itu surat Al-Baqarah ayat 161 ya, 61 dan 62. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim laknatullah. Bagi mereka itu ada laknat Allah. Yang mati dalam keadaan kafir itu mereka mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Khalidina fiha, selama-lamanya di neraka, la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun, tidak diringankan sedikit pun azabnya dan tidak ada hari yang ditunggu-tunggu, tidak ada penangguhan. Masya Allah, di neraka itu Masya Allah tidak ada semilir angin pun, adanya keringat dan nanah ahli neraka. Ilah hamiman wa ghasaqa jazaan wifaqa. Hamiman air yang mendidih, ghasaqa keringatnya ahli neraka yang busuk baunya, itu minumannya. Makanannya adalah zakum ya, yang dimakan menghancurkan usus-usus. Masya Allah, iya. Maka hidayah itu sangat mahal. Bagaimana orang-orang mendapatkan hidayah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Kata dalam surat yang mudah kita baca saja, yang sudah biasa kita baca dalam surat An-Naba, innal muttaqina inna lil muttaqina mafaza, inna lil muttaqina mafaza, sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, kemenangan, kemenangan, kesuksesan. Hadaiko wa anaba, ini kalau disebut kesuksesan pasti hatinya itu bahagia, pasti hatinya itu bahagia. Dia mendapatkan hadaiko wa anaba. Hadaik al-basatin, hadaik itu adalah kebun-kebun, wa anaba dan anggur-anggur yang enak. Disebut anggur karena sangat senangnya hati kepada anggur itu. Dulu waktu saya kecil belum ada anggur hijau itu ya. Ya, sekarang ada anggur hijau. Ya, ini di surga ini makanan ya. Hadaika wa anaba wa kawaiba atroba, wa kawaiba atroba. Apa itu kawaiba atroba? Ada yang tahu terjemahannya? Ayo dilihat, coba ada dilihat di itu, di wa kawaiba atroba. Pantes bae beli semangat, beli weru artiye. Diberikan kebun-kebun, diberikan kebun-kebun dan anggur. Masya Allah. Wa kawaiba atroba. Biar masuk ke dalam hati antum ini arti, supaya antum bersemangat. Biar antum cari sendiri. Kalau nyari sendiri terus ketemu tuh, wah ingat terus gitu ya. Sudah ketemu, kata itu Pak Suwata lagi nyari ke wa kawaiba atroba. Sudah? Ana terjemahan dengan wa kawaiba atroba, nulis Arabe angel. Bagian ketemu dewek. Palingan tak beli weru. Apa? Buah-buahan. Itu hadaik wa anaba, itu buah-buahan tuh. Hadaik dengan berbagai macam asnaful fawaqiha. Dalam tafsirnya berbagai jenis buah-buahan. Duren ada. Itu hadaik, buah basatin, buah-buahan dengan segala asnaful fawaqiha dalam tafsirnya. Wa kawaiba atroba.
Sudah sang bela wis. Wis dipayu berubah sama. Apa bahasa tak? Ketemu beli ketemu ya. Ya. Apa? Nisaun wa kawaib atroba ya. Itu gadis-gadis yang sebaya. Biar antum ingat, innalil muttaqina mafazan hadaika wa anaba wa kawaib atroba wa kawaib itu adalah gadis-gadis atroba yang sebaya, yang dalam puncak kecantikannya. Kalau dalam tafsirnya antum baca sendiri. Ya, Masya Allah, luar biasa. Yang kita pandang seperti mutiara, kilauan matanya seperti mutiara yang menyejukkan. Bagaimana tidak semangat? Ya, innalil muttaqina mafazan hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa kasan dihaqa, dan gelas yang penuh dengan air minuman dari segala jenis air minum. Masya Allah, ada madu, ada susu, ada khamr. Masya Allah, teh jus. Gitu. Itu janji Allah kepada orang yang beriman. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata penulis ini, saya cukupnya adapun di akhirat. Kepada ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum yang bersabar di dunia, yang berjalan di atas indahnya sabar dan syukur, adapun di akhirat cukup saya sampaikan satu ayat saja. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal salih, kata beliau mengutip ayat Al-Quran, kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surga Firdaus, ya, dijanjikan oleh Allah surga Firdaus, ya, walaupun banyak ayat-ayat yang lain. Kata beliau ada ayat innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun na'im. Ada juga jannatul adn. Masya Allah. Kehidupan di akhirat itu, Masya Allah, kenikmatan di atas kenikmatan, tapi itu kita awali dengan hidayah di dunia ini. Maka perkataan Ibnu Qayyim, tidak akan masuk surga di akhirat orang yang belum merasakan surganya dunia. Surga dunia itu apa? Iman, syukur, sabar, ya gitu. Maka dipanggilnya orang-orang yang beriman itu ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwanya itu sudah tenang, jiwanya sudah tenang. Wakasan dihaqa, itu nikmat fisik. Kemudian ada nikmat psikis, la yasma'una fiha lagwa wala kitaba. Tidak ada hoax, tidak ada dusta di sana. Ya, Masya Allah. Itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Banyak ya. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu. Makanlah dan minumlah, itu kalau dalam surat apa? Surat yang ke-77 Al-Mursalat, ya kan? Antum insya Allah akrab dengan Al-Quran dan ngaji sama Ustaz Hamzah. Kata Ustaz Hamzah, tidak ada hari berganti, waktu berlalu, musim berubah, kecuali dalam genggaman kita adalah Al-Quran. Ada sepenggal waktu yang kita korbankan untuk Al-Quran, untuk bersama dengan Al-Quran. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, hidayah yang menjadikan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada orang yang berhak hidup bahagia walaupun dengan harta benda yang banyak, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Dalilnya surat An-Nahl ayat sebelah 7. Kin cerdas pisan nggih, tapi ana batas waktu engko buat ngaji maning wis beli kelingan, soalnya beli dicatat. Oh wis dicatat ya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah itu ya, Masya Allah.
Jaminan. Nah, orang kafir dengan harta bendanya tidak bahagia. Dalilnya surat. Masih di rumah angkat nih ini. At-Taubah ayat 55. Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Begitu ya. Masya Allah. Jadi dengan keimanan itu tadi kita bersemangat di dunia ini. Ya. Akan ada senantiasa secercah harapan, akan ada senantiasa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bidin rahimani Allah wa yakum. Secara singkatnya, janji Allah kepada orang yang beriman itu di dunianya ini bahagia, dan yakinlah kebahagiaan itu tidak bisa dicapai dengan harta, tidak bisa dicapai dengan kedudukan, tidak bisa dicapai dengan pangkat, ya, hanya dicapai dengan keimanan dan amal soleh. Jangan, bukan berarti kemudian dengan iman dan amal soleh kita hanya beramal untuk akhirat, tapi betul-betul orang yang iman dan amal soleh itu kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, gitu kan, dibukakan barokah dari langit dan bumi. Allah akan mudahkan usaha kita, Allah akan mudahkan langkah kaki kita, Allah akan tunjukkan lahadi, pasti Allah akan tunjukkan ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nikmatnya diri dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya berkeluarga dalam ketaatan kepada Allah, ya, nanti di akhirat dijanjikan oleh Allah, ya, setelah berpisah dari dunia dengan kenikmatan yang lebih besar. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dari saya cukup. Oh iya, itu katanya dari UBK ngaturi ngecor, ya. Mari kita, ya, kalau ada waktu sempat, ada waktu, belajar berjihad di jalan Allah, menumpahkan keringat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya bal-balan parasam, ternyata di lapangan tuh masih kelihatan muda, masih solot ngedak bola, iya, hari sadamja oli bola ping loro baru ngos-ngosan apan pingsan. Maksudnya tuh, hari ini tidak sepak bola dulu, hari ini kita ngecor, biar ada amal kita digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk belajar ilmu agama, mengalir pahalanya kepada kita, ya, yang sempat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.